Selamat datang di Kabut Malam. Bersama saya di sini, dan di kesempatan video kali ini saya akan mengulas sebuah kisah pendakian di Gunung Argopuro. 3 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, Alvin dan teman-temannya melakukan pendakian di salah satu gunung yang memiliki predikat gunung dengan jalur terpanjang di Jawa. Tidak sedikit orang yang datang ke gunung ini mengalami gangguan-gangguan mistis dari penghuni gunung tersebut. Karena seperti yang kita tahu, gunung ini adalah dulunya pernah digunakan sebagai landasan penerbangan pesawat terbang pada zaman penjajahan Belanda. Cikasur, Cisentor, hingga sampai di Danau Taman Hidup. Masing-masing tempat memiliki ceritanya tersendiri. Membutuhkan waktu sekitar 5 hari 4 malam jika ingin lintas dari garis start Baderan Situbondo dan berakhir di garis finish Desa Bermi, Kabupaten Probolinggo. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mistis dari Alvin dan teman-temannya yang melakukan pendakian di Gunung Argopuro. Simak terus videonya sampai selesai. Alvin dan 5 orang temannya berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan kereta api, lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di base camp Baderan Situbondo pada waktu maghrib. 22 jam waktu yang mereka tempuh, sungguh melelahkan yang membuat mereka langsung beristirahat sambil menunggu Alvin yang melakukan simaksi di pos pendaftaran agar besok pagi mereka bisa langsung melakukan pendakian. Malam pun tiba, mereka beristirahat masing-masing di tempat mereka dan suasana malam itu sangat sepi, hening, karena kebetulan tempatnya pun sangat jauh dari ramainya kota. Mereka juga beristirahat dengan rombongan lain yang berasal dari Semarang yang akan melakukan pendakian besok pagi bebarengan dengan rombongan Alvin. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Alvin tiba-tiba terbangun karena dia ingin buang air besar. Lantas ia pergi menuju ke toilet yang ada di belakang bangunan base camp. Ketika sampai di toilet, ternyata di sana ada orang. Dan menurut Alvin, kedengarannya seperti orang yang sedang mandi. Pikirnya, wah gila. Jam segini dengan hawa dingin seperti ini, orang ini malah mandi. Akhirnya Alvin kembali ke base camp sambil menunggu orang itu selesai. Alvin juga menyalakan rokok sambil menunggu orang itu keluar dari toilet. 1 batang rokok habis, tapi orang itu masih belum selesai dari kamar mandi. Akhirnya Alvin kembali ke toilet untuk mengecek. Sesampainya di sana, ternyata tidak ada orang dan lantainya pun masih kering. Karena saking kebelet, Alvin mengabaikan hal itu lalu masuk ke dalam toilet. Setelah selesai, Alvin kembali ke base camp dan merebahkan badannya kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya, sekitar pukul 7:30 di hari pertama, mereka mulai berangkat menggunakan ojek. Karena untuk menghemat tenaga dan waktu, serta membantu ekonomi warga yang ada di sana. Berangkatlah mereka dengan ojek, hingga mereka diantar di perbatasan hutan. Sekitar 40 menit perjalanan, mereka sampai di perbatasan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Trek dengan tanah yang kering dan banyak debu, karena kebetulan di bulan itu tidak turun hujan sama sekali. Jadi beruntungnya mereka bisa melakukan pendakian dengan lancar tanpa bertemu dengan medan yang sulit. Pukul 11 siang mereka sampai di pos mata air. Lalu mereka beristirahat sambil ngobrol dan ada juga yang mengisi botol mereka dengan memanfaatkan adanya mata air di sana. Di tengah-tengah beristirahat, Alvin lalu menanyakan hal yang janggal pada malam itu pada rombongan masing-masing. Tadi malam siapa sih yang mandi? Kuat bener yang mandi.
Nggak ada nih, kita semua tidur pules. Oh, mungkin penjaga base camp kali. Setelah sekitar 1 jam beristirahat, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju mata air 2. Di sini jalur mulai menanjak dan beberapa jalur memiliki cekungan. Dikarenakan ban motor yang dimana jalur ini juga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bekerja warawiri menggunakan sepeda motor. Di sepanjang perjalanan, tim dari rombongan Semarang selalu memimpin jauh di depan, hingga rombongan Alvin kesulitan untuk mengimbangi kecepatan mereka. Lalu Alvin dan rombongan memutuskan untuk menyuruh rombongan Semarang berangkat duluan. Hingga sore pun telah tiba. Mereka sampai di mata air 2 pukul 4:30 sore. Mereka pun mulai membagi tugas. Ada yang membangun tenda dan ada juga yang mengambil air untuk keperluan memasak dan minum. Kebetulan Alvin kebagian untuk mengambil air bersama Bambang. Mereka berdua turun menyusuri jalan yang cukup curam untuk menuju ke mata air. Jarak dari camp mereka menuju ke mata air tidak begitu jauh. Sesampainya di mata air, mereka mulai mengisi jerigen mereka masing-masing. Dan di pos mata air 2 ini sumbernya lumayan kecil, jadi debit air pun yang keluar juga sedikit. Ditambah lagi waktu itu sedang musim kemarau. Untuk mengisi 1 jerigen membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Di waktu mengisi jerigen ketiga, langit sudah mulai gelap. Dan sialnya, mereka lupa tidak membawa penerangan seperti headlamp dan lampu senter. Dengan pandangan terbatas dan penuh hati-hati, mereka mulai kembali menuju ke camp tempat teman-teman mereka mendirikan tenda. Di perjalanan menuju ke tenda, tiba-tiba Iqbal dengan muka serius bertanya kepada Alvin. Lu denger suara itu gak? Suara apaan? Gak denger, gak ada suara nih. Yaudah lanjut yuk, ntar aja deh gue ceritain. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka berdua bisa sampai di tempat teman-teman mereka mendirikan tenda. Lalu mereka melanjutkan untuk memasak dan berbagi makanan dengan rombongan Semarang. Mereka juga sempat mengobrol dan bercanda-canda. Malam itu diisi dengan canda tawa rombongan Alvin dan rombongan Semarang. Kedua rombongan itu terlihat sangat akrab seperti sudah berteman sangat lama. Karena hari semakin gelap dan jam juga menunjukkan semakin malam, akhirnya masing-masing dari mereka memutuskan untuk masuk tenda untuk beristirahat, persiapan mengisi tenaga untuk besok pagi melanjutkan perjalanan. Hari kedua pendakian, jam 6 pagi semuanya membangunkan teman-teman mereka masing-masing untuk persiapan berkemas melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur. Setelah semuanya selesai sekitar jam 9 pagi, mereka kemudian mulai trek pendakian menuju ke Cikasur. Di perjalanan ini trek cukup bersahabat karena lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Ditambah lagi dengan pemandangan beberapa sabana yang sangat luas dan indah yang memanggil-manggil mereka untuk berhenti sejenak menikmatinya. Pemandangan dan view yang bagus itu menjadikan mereka bisa lebih santai dan rileks untuk berjalan. Di alun-alun besar mereka beristirahat sejenak untuk makan siang sambil menikmati luas dan indahnya sabana yang ada di sana, dengan diiringi rerumputan yang bergoyang tertiup angin. Setelah berjalan sekitar 5 jam lamanya, akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat luas dan di situ ada pohon di tengah. Yap, itulah Cikasur. Melihat itu, rombongan Alvin dan Semarang pun kembali bersemangat untuk cepat-cepat sampai ke sana. Semua terpanah dengan indahnya Cikasur, ditambah lagi dengan jernihnya sungai Kalbu, dan suara merdu burung merak seakan menyambut kedatangan mereka. Dengan spontan Alvin mencopot semua pakaiannya, lalu biur, dia melompat ke sungai Kalbu disusul dengan beberapa temannya.
Sungai Kalbu ini memiliki lebar sekitar 2 meter dan dengan air yang mengalir. Jadi mereka masih diperbolehkan untuk mandi di sana, asalkan tidak menggunakan sabun dan peralatan lainnya yang akan mengotori sungai itu. Setelah puas menikmati Sungai Kalbu, akhirnya mereka menyudahinya lalu bergegas menuju ke salah satu pohon yang legend, yang merupakan ikonik dari gunung ini. Dan biasanya juga semua pendaki pasti mendirikan tenda di sekitaran pohon ini. Karena selain bisa melindungi dari angin, tempatnya juga sejuk dan nyaman, meskipun terkesan sedikit suram. Setelah tenda berdiri dengan benar dan layak, akhirnya masing-masing dari mereka mengganti pakaian lalu memasak untuk makan malam. Semuanya sudah siap, mereka pun siap menyantap makanan mereka masing-masing. Dengan dibumbui percakapan yang menimbulkan tawa yang sangat banyak. Hari mulai gelap dan malam mulai larut. Masing-masing dari mereka memutuskan untuk cepat-cepat tidur. Karena mungkin capek telah berjalan sepanjang hari. Yang tersisa hanyalah Alvin dan Kunkun yang berada di luar, yang sedang menikmati indahnya suasana Cikasur pada malam hari. Heningnya, sunyinya membuat mereka berdua sangat tenang. Di tengah-tengah keheningan itu, sayup-sayup mereka mendengar suara tembakan. Kunkun dan Alvin mempertajam pendengarannya. Lalu mereka mencari sumber suara itu dan berharap menemukannya. Tapi nihil, hanya gelap yang mereka lihat di sekitaran tenda mereka. Kembali terduduk dan mengobrol, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara tembakan itu lagi. Disusul dengan suara jeritan-jeritan yang memilukan. Setelah mendengar suara-suara itu, barulah Alvin mengajak Kunkun untuk masuk ke tenda. Tapi bukannya tidur, mereka malah membolak-balikkan badan, mencari posisi yang nyaman agar bisa tertidur. Tapi tetap saja, mereka tidak bisa tidur. Mata pun sulit untuk dipejamkan. Tadi suara apa ya, Kun? Iya, suara apa ya kira-kira? Karena tidak bisa tertidur, meskipun sudah dipaksakan memejamkan mata, mereka berdua kembali duduk di dalam tenda dan membuka sedikit pintu tenda sambil merokok dengan tujuan mereka bisa lebih rileks dan santai. Barulah mereka tidak mendengar suara-suara aneh itu hingga pukul 12:30 malam. Sayup-sayup mata mereka mulai mengantuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang sleeping bag lalu merebahkan badannya untuk persiapan tidur. Baru memejamkan mata, tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh dari atas tenda. Kembali Alvin dan Kunkun saling bertatapan seperti mengisyaratkan. Benda apa yang ada di atas itu? Ranting kali? Kunkun berkata seperti itu untuk menenangkan Alvin yang sedikit takut pada saat itu. Selang beberapa menit, ada suara langkah kaki yang mondar-mandir di sekitaran tenda mereka. Perlahan, langkah kaki itu makin banyak. Lebih dari 5 orang. Siapa itu? Alvin memberanikan diri bertanya kepada orang yang ada di depan tenda mereka. Bukannya malah menjawab, mereka hanya terdiam dan tetap mondar-mandir di sekitaran tenda. Dengan sedikit keberanian Alvin mengintip dari sela-sela tendanya. Dan dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat di luar tenda ada beberapa orang berpakaian seperti prajurit tentara lengkap dengan helm dan laras panjang. Beberapa tentara itu juga ada yang sedang menyeret seseorang dan menyiksanya. Melihat kejadian itu, di samping rasa takut, Alvin malah lebih kasihan kepada korban yang sedang diseret oleh tentara itu. Setelah dirasa puas menyiksa korban, tentara itu memberonjong korban dengan laras panjangnya.
Secara membabi buta, peluru itu tertembak ke tubuh korban. Setelah melihat korban tidak berdaya, tentara itu malah tertawa. Lalu dengan cepat satu tentara menoleh ke arah Alvin. Sepertinya tentara itu tahu sedang diintai. Dengan tatapan tajam dan sinis, tentara itu melihat ke arah Alvin. Disitulah rasa takut Alvin mulai memuncak, bulu kuduk pun berinding dan tangan pun gemetar, keringat bercucuran. Dengan penuh usaha Alvin mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi sayangnya mulutnya tak bergerak sama sekali. Ia tercengang dan terdiam melamun. Beberapa saat berlalu hingga akhirnya dia tersadar ketika Kun-kun memanggil namanya dan menggoyang-goyangkan badannya. Barulah dia tersadar dan kaget dengan apa yang barusan ia lihat. Setelah sedikit ditenangkan dan diberi air minum, akhirnya Alvin bisa tertidur. Hari ketiga pendakian tidak seperti biasanya. Alvin terbangun lebih awal daripada teman-temannya. Dia melihat di luar sudah ada Mas Wahyu, Nia, dan Riri, rombongan Semarang yang sudah menikmati kopi. Alvin mencoba melupakan kejadian yang ia lihat semalam dengan mengobrol dan bercanda dengan rombongan Semarang sembari menunggu teman-temannya terbangun. 8:30 masing-masing dari mereka terbangun dan mempersiapkan persiapan sambil mengemas barang-barang mereka. 30 menit mereka selesai dan sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. 9:30 pagi, akhirnya Alvin dan teman-temannya bersama rombongan Semarang meninggalkan Cikasur yang penuh dengan teror dan kisah-kisah mistisnya. Siang hari ditemani matahari di atas kepala. Akhirnya mereka sampai di Cisentor. Mereka beristirahat, makan siang, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Rawa Embi. Trek menuju ke Rawa Embi sangat menguras tenaga. Tanjakan demi tanjakan yang mereka lewati sangat curam, yang membuat mereka sangat kelelahan. Berjalan perlahan. Akhirnya 3:30 sore mereka sampai di Rawa Embi. Semua botol jurigen diisi penuh, karena mata air terakhir sebelum ke Sabana Lonceng hanya ada di sini. Instruksi dari Mas Wahyu yang saat itu menjadi leader. Karena tidak mau kemalaman, mereka semua cepat-cepat mengisi lalu melanjutkan perjalanan. Jarak dari Rawa Embik menuju ke Sabana Lonceng tidak begitu jauh, tapi karena trek yang menanjak ditambah lagi karir mereka yang makin berat karena terisi dengan air yang penuh menyebabkan perjalanan mereka sedikit melamban. Tanjakan terakhir sebelum sampai di Sabana Lonceng. Kabut perlahan mulai turun, angin bertiup sangat kencang seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Malam itu di Sabana Lonceng angin bertiup tidak seperti biasanya. Angin sangat kencang yang membuat mereka cukup kedinginan dan cukup kepikiran. Aman gak mendirikan tenda di sini? Makin malam angin bertiup makin kencang dan hawa dingin pun seakan menusuk ke tubuh. Mereka mulai memasak lalu menyantap makanan mereka. Setelah itu mereka kembali ke tenda untuk beristirahat karena kondisi cuaca waktu itu kurang bersahabat. Hari keempat pendakian. Keesokan harinya pukul 5:30 mereka summit menuju ke puncak Rengganis. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit mereka bisa sampai di puncak Rengganis. Konon katanya di sini terdapat istana milik Dewi Rengganis yang saat itu hanya tertinggal puing-puingnya saja. Sesampainya di puncak, mereka menikmati suasana di sana, berfoto-foto, lalu cepat-cepat kembali turun untuk prepare persiapan melanjutkan perjalanan. Sekitar 7:30 mereka sudah packing dan membereskan peralatan mereka.
Kemudian mereka meninggalkan Cabana Lonceng. Di tengah perjalanan meninggalkan Cabana Lonceng, mereka mampir ke Puncak Argopuro atau Puncak Arca. Di sana terdapat patung atau batu arca yang sudah tidak utuh lagi. Di depan patung itu juga banyak sesajen yang kelihatannya sudah lama ada di sana. Setelah dirasa cukup, mereka kembali turun menyisiri bukit untuk menuju ke Danau Taman Hidup. Kalau di jalur Baderan terbilang cukup landai, di jalur Bermi ini kebalikannya. Ia sangat curam dan terjal, yang membuat mereka kewalahan untuk menuruni jalur ini. Ditambah lagi, aura mistisnya sangat kental ketika mereka melewati hutan lumut yang suasananya sangat lembab dan suram. Beberapa kali juga rombongan dari Semarang sempat mendengar suara gaduh, yang awalnya mereka pikir suara itu berasal dari mereka yang sedang camp di Danau Taman Hidup. Tapi ternyata untuk sampai ke Danau Taman Hidup dari jarak mereka itu sangat jauh. Butuh sekitar 1 jam lebih untuk sampai ke sana. Jadi suara gaduh itu berasal dari mana? Mereka juga tidak tahu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Danau Taman Hidup 5:30 maghrib, yang dimana langit mulai gelap dan di sini suasana sangat berbeda seperti sebelumnya, yang dimana mereka hanya 2 rombongan. Ternyata ketika sampai di Danau Taman Hidup, mereka bertemu dengan 5 tenda sudah berdiri di sana. Ternyata 5 tenda ini berangkat dari Bermi. Setelah mendirikan tenda dan memasak, mereka menyantap makanan sambil mengobrol dengan pendaki-pendaki lain yang mendaki via Bermi. Kopi dan rokok sangat berperan menghangatkan obrolan mereka hingga tanpa mereka sadari, jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Masing-masing dari rombongan mulai memasuki tendanya. Sedangkan Alvin menjauhi tenda untuk buang air kecil sebelum dia menuju ke tenda. Ketika enak-enak kencing, tiba-tiba tidak jauh dari sampingnya, ia melihat ada 2 anak kecil tanpa alas kaki, tanpa jaket, sedang bermain di dekat danau tersebut. Alvin mulai penasaran dan takut, karena di sepanjang perjalanan hingga sampai di sini, Alvin tidak melihat ada rombongan satupun yang membawa anak kecil. Tapi kenapa di sini ada anak kecil yang sedang bermain tanpa menggunakan alas kaki dan jaket? Ia melanjutkan kencingnya dan sedikit menghiraukan anak kecil itu. Ketika ia kembali menuju ke tenda, ia kembali menoleh ke tempat anak kecil itu. Tiba-tiba 2 anak kecil itu berubah menjadi lebih tinggi hingga hampir sepantaran dengan tinggi Alvin. Dan ketawanya pun seperti suara ketawa orang dewasa. Melihat situasi itu, Alvin mulai ketakutan dan berlari menuju masuk ke tenda. Suara ketawa anak kecil itu tetap mengikuti dan menghantui Alvin sampai ke tenda. "Woi, bangun woi, bangun. Apalagi sih?" Mas Wahyu pun sangat terkejut melihat kondisi Alvin yang wajahnya penuh dengan ketakutan. Badannya juga gemetar. Mas Wahyu pun langsung bisa mengerti kalau Alvin mengalami melihat hal yang seharusnya tidak terlihat. Dengan perlahan, Mas Wahyu menenangkan Alvin dengan menyuruhnya untuk membaca doa, lalu cepat-cepat untuk memejamkan matanya agar bisa tertidur. Tapi di situ Alvin sedikit bingung dan merasa aneh. Kenapa yang mengalami hal-hal janggal, yang mengalami hal-hal aneh hanya Alvin? Dia terus berpikir keras sepanjang malam, sampai dia tidak tersadar kalau dia tiba-tiba tertidur. Keesokan harinya, di hari ke-5 pendakian di Gunung Argopuro, tepatnya di Danau Taman Hidup, mereka akhirnya bisa menikmati indahnya danau di pagi hari.
Mereka juga melihat banyak penduduk yang lalu lalang untuk pergi menuju ke puncak Argopuro. Dan ada juga yang turun. Ada juga yang hanya sekedar camping ceria di danau itu. Setelah cukup menikmati indahnya danau taman hidup, mereka bergegas berkemas dan menuju turun ke desa Bremi. Di sepanjang perjalanan ini, Alvin masih berpikir keras kenapa hanya dia saja yang mengalami hal tersebut. Hingga singkat cerita, mereka sampai di desa Bremi, di base camp Bremi pukul 2 siang. Lalu mereka bergegas langsung membersihkan badan mereka, mandi, lalu mereka makan. Mereka juga sepakat untuk menghabiskan 1 hari itu menginap lagi di base camp. Lalu, disinilah satu persatu dari rombongan menceritakan pengalamannya. Yang ternyata semua orang mengalami hal yang sama yang dialami oleh Alvin. Rombongan Semarang pun juga mengalami hal yang serupa. Ada juga yang mengatakan kalau dari pos mata air 2 sudah ada yang mengikuti mereka, termasuk tentara yang Alvin lihat di Cikasur. Dan menurut sejarah, Cikasur itu dulunya tempat kolonial Belanda dan sempat juga mendirikan atau membuka landasan pesawat terbang untuk tempat mereka bersembunyi dan menyembunyikan para pekerja rodi. Dan jika kalian pernah mendaki ke Gunung Argopuro, pasti kalian akan melihat puing-puing bangunan yang tertinggal di sana. Dan ada juga objek yang bertuliskan tahun 1912. Yang menunjukkan mungkin kejadian yang Alvin lihat di Cikasur itu terjadi pada tahun 1912. Itulah kisah dan kejanggalan, kisah mistis yang dialami oleh Alvin dan teman-temannya ketika mendaki di Gunung Argopuro. Semua tempat punya penghuni, semua tempat pasti ada penghuninya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi, jaga semua perbuatan dan ucapan kalian ketika bertemu atau berkunjung ke suatu tempat, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Tapi di samping itu, jangan lupakan juga safety dari pendakian, seperti logistik dan peralatan lainnya. Jangan takut berlebihan, jangan selalu menyalahkan setan, karena jika kalian menghilang, itu kecerobohan dari kalian. Sekian dari video ini. Nantikan video-video dari Kabut Malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.